maksud kedatangan Anda kemari? Oh ya, Tolong ceritakan perjalanannya seperti apa. ya. Kami datang ke sini Pak Rizal mengupdate komunikasi lagi silaturahmi. Satu. Alhamdulillah. Dan yang kedua, memang sekarang P4TK sudah berubah namanya Pak. Jadi Balai Besar Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi Pertanian. Panjang amat. Ya, karena ini kebijakan Pak. Apapun, karena kita punya 2.292 SMK seluruh Indonesia Pak. Dan juga ada 9.024 guru khusus pertanian. Sekarang ini ada program upskilling sama reskilling Pak. Iya. Program ini adalah program yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi. Tentunya Balai Besar Pengembangan Penjaminan itu mempunyai peran yang sangat strategis untuk meningkatkan skill kemampuan di mana guru-guru ini harus bisa mengetahui perkembangan dunia usaha dan dunia industri. Karena lulusan nanti anak-anak ini akan dijadikan ada menjadi wirausaha, mandiri, melanjutkan dan bekerja Pak. Ya. Kenapa datang ke rumah Bunga Rizal ini? Karena Bapak tentunya kan saya berpikir adalah entrepreneur sejati Pak. Waduh. Ya. Wow. Ya. Kalau entrepreneur berlebihan. Mohon maaf Pak. Entrepreneur sejati itu adalah suatu entrepreneur yang sudah benar-benar menjiwai susah senangnya menjalankan roda kehidupan di dalam bidang usaha. Baik itu terjadinya perubahan teknis, baik perubahan marketing, itu sudah dikuasai oleh Bapak. Saya mengetahui perjalanan rumah Bunga Rizal ini dari pertama kali saya kenal dengan Bapak. Wah, itu belasan tahun yang lalu. Ya, belasan tahun yang lalu. Bapak ini mempunyai awal mula hanya 100 meter, Pak. Tahu-tahu sekarang ini Bapak terkenalnya dulu bunga anggrek, Pak. Dari anggrek. Bapak bermain di anggrek, ternyata di kaktus. Salah satu kami dari Balai Besar itu silaturahmi dengan Bapak. Dalam pribadi saya dengan Pak Hambali ini pingin meng-up juga Pak di dalam informasi perkembangan dunia usaha di Indonesia khususnya di bidang pertanian tanaman hias. Itu Pak Rizal juga. Dan juga kita akan memperbarui nota kesepahaman lagi Pak dengan Bapak. Karena ini sangat penting karena nota kesepahaman itu hanya mengikat belum sampai ke perjanjian kerjasama bersama Pak. Gitu. Itu Pak Rizal tujuannya. Mau melengkapi? Kalau saya Pak, kebetulan kemarin sore saya ngobrol dengan Pak Saidu, ayo kita ke Pak Rizal. Kemana? Ke Pak Rizal, ke Lembang bilangnya, bukan ke Pak Rizal. Pak Rizal, ya ayo. Spontan? Saya sudah 10 tahun tidak ketemu beliau. Nah, yang pertama mungkin menjadi silaturahmi kembali saya dengan Bapak karena sebenarnya dulu tempat TK ya, bukan balai. Betul, tempat TK. Itu cikal bakal, bukan cikal bakal. Tapi yang memperkenalkan Bapak di sana itu saya. Bapak bisa hadir di sana itu mungkin salah satunya saya lah ya. Alhamdulillah, terima kasih. Jadi intinya saya pengen mengulang kembali silaturahmi saya dengan Bapak. Ya. Kemudian yang kedua, dari dulu saya sampaikan tadi bahwa saya kepengen jadi plasma Bapak. Wih, berlebihan. Tidak berlebihan Pak. Itu Masya Allah. Apapun metodenya, apapun caranya. Malu hati. Saya harus jadi plasma Bapak. Sampai segitunya. Ya, terima kasih. Langsung saja saya terima ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang diutarakan Pak Sehu sebagai pengantar tadi dapat saya tangkap sepenuhnya gitu. Dilengkapi oleh Pak Hambali. Dan menurut saya ini saat kita merenung kembali ya, mengilas balik perjalanan pertemuan kita
apa saja yang sudah kita lakukan selama kita berteman. Pertanyaan besarnya adalah manfaat apa yang kita bisa berikan untuk orang lain. Itu yang pertama ya. Karena banyak orang-orang hebat di negeri ini saya perhatikan mereka takut untuk berbagi. Mengapa takut berbagi? Rata-rata mereka beranggapan harus gue dari hulu sampai hilir memonopoli. Gitu. Ini potret negeri ini, Pak. Ya, dari hulu sampai hilir dimonopoli karena di produk akhir itu cetak uang ya. Di awal pun sudah cetak uang mereka. Apalagi di akhir, di produk akhir. Di tengah-tengah ini semua biaya atau cost itu. Cost tinggi. Nah, ini diplasmakan pada orang lain. Lu beli bibit tanam sawit misalnya ya, maaf nih. Satu komoditas sawit saja, ya nggak mampu kita kelola bagaimana negeri penghasil sawit, penghasil minyak di negeri ini, tapi nggak mampu kita kendali harga minyak. Nggak mampu kita kendalikan. Jadi menjual bibit ini uang masuk buat mereka. Mereka produsen bibit berskala industri besar, tawarkan pada plasma. Tanam, bla bla bla, mereka buat janji. Bibit uang masuk, mereka beli pupuk dari mereka, obat-obatan dari mereka. Petani diajarkan bagaimana menghasilkan produk yang baik, mentahnya, bukan sampai matangnya, kan? Nah, kelemahan banyak petani Indonesia, mereka tidak punya kemampuan lebih seperti mereka yang punya modal besar itu untuk angkutan. Contohnya menghasilkan produk, petani sudah menghasilkan produk, untuk biaya angkut ke jalan itu, karena petani tidak punya kemampuan untuk membeli truk, itu sudah uang keluar ya. Itu menarik. Saya mengamati, begini cara berpikir konglomerat itu ya. Pantas mereka orang kaya tambah kaya karena konspirasi dibangun dengan penguasa. Ujung-ujungnya ini kebagian menderitanya aja nih, Pak. Miskin permanen. Dalam pengertian miskin kesadaran, miskin waktu, miskin sedekah, miskin wawasan, dan seterusnya. Apa mungkin itu karena ini dirancang, terstruktur, sistematis melalui konspirasi yang dibangun antara penguasa dengan pengusaha. Saya bicara sedikit melebar lah ya. Di komoditas yang lain pun sama. Itu alasan mengapa kita tidak mampu menjadi tuan di negeri sendiri. Yang konon katanya Indonesia ini berlimpah sumber daya alam, berlimpah sumber daya manusia. Hebat-hebat orang kita, kreatif, tapi tidak mampu untuk mengendalikan, menentukan, cuman ditentukan sebagai target pasar orang-orang yang diusung. Lu di situ tempatnya tuh, miskin di situ. Ya. Tapi Pak Rizal, ditentukan. Ya, Pak Rizal. Tapi ini kan ditentukan itu yang banyak ditentukan orang. Aset terbesar dalam diri seorang adalah kehilangan kebebasan dalam diri. Gak mampu lagi dia menentukan. Dia ditentukan oleh orang lain. Segala macam ditentukan. Tidak mandiri. Itu potret Indonesia kini. Ya, tapi kalau untuk sudah diketahui nih Pak Rizal. Untuk generasi yang akan datang ini apa yang harus diantisipasi, Pak? Diedukasi mereka. Ya. Hal kecil tadi yang disampaikan di awal sebagai pengantar. Ya. Itu tanamkan kepada anak didik kita melalui guru-guru, orang tua. Berhentilah berpikir cara lama, karena persoalan hari ini tidak mungkin dapat diselesaikan dengan cara-cara masa lalu. Pasti menuntut cara-cara kekinian dan teknologi kini gitu. Itu. Jadi mengedukasi, memberikan informasi kepada anak didik kita, mengedukasi mereka melalui guru-guru yang kompeten di bidangnya gitu. Kan banyak guru-guru juga di rolling tidak kuasai, tidak punya kompetensi bahkan, tapi diletakkan di situ gitu loh. Berarti harus ada ini ya Pak ya. Maaf, ini saya cuma orang luar yang memberikan masukan. Tidak apa-apa Pak Rizal. Memang kalau itu memang keinginannya nanti 5 tahun, 10 tahun ke depan,
untuk persiapan generasi muda kan ini kan tidak terlepas dari pendidik, Pak. Iya. Iya, Pak ya. Dari situ awal sebuah perubahan besar untuk negeri ini, Pak. Ya. Menurut saya. Artinya tadi kompeten ya, Pak ya. Gurunya Ya. memang harus tahu sesuai dengan tempat dan jiwanya dia untuk memberikan materi kepada siswa. Oke. Ya. Nah, sekarang ini kan siswa ini kan berbeda karakter nih, Pak. Ya kan, terutama untuk di SMK nih, Pak. SMK Menengah Kejuruan Pertanian. Kan tidak semua dalam satu kelas itu Sama. sama Minatnya. untuk minatnya. Tapi dia sudah masuk ke dalam SMK. Oke. Apa Lalu yang pertanyaannya? harus dilakukan? Iya, itu. Pilah-pilah. Oke. Dibuat segmentasi di situ. Oke. Kemana minat mereka disediakan. Oke. Nah, di situ tugas guru mendorong mereka. Ya. Mendorong mereka bagaimana memiliki level kompetensi diri nantinya. Oke. Orang baru belajar sesuatu itu sebutnya pemula. Ya. Oke. Pemula ini wajar lah salah, gagalnya banyak, berkali-kali gagal. Tapi kita terus motivasi mereka sehingga ada ruh dalam diri mereka untuk belajar terus menjadi bisa. Bisa itu ada levelnya, Pak. Sebut level kompetensi diri. Ketika seorang baru belajar, dia ingin terampil. Itu betul latihan. Berkali-kali berulang-ulang. Salah, coba lagi. Gagal, coba lagi. Kemudian bisa terampil sebutnya. Level pertama ini. Level kedua, maaf. Dia punya kemampuan, sudah jelas ya, bisa menghasilkan sesuatu. Tapi bisanya masih rendah kualitasnya, masih belum banyak, kinerjanya lambat dan seterusnya. Dia bisa nih. Diasah terus. Nah, itu butuh mentor, butuh mentor. Orang yang mengevaluasi. Entah itu gurunya, entah itu seorang pelaku usaha di bidangnya. Selangkah lagi di atasnya adalah terampil, mahir. Itu mahir jelas di atasnya terampil. Diasah terus ya kompetensi ini di bidangnya jadi ahli. Orang-orang ahli ini pasti lebih luas wawasannya dibanding di bawahnya ini. Selangkah lagi terus dia belajar, dia asah terus di situ jadi profesional. Nah, di level mana Pak Rizal adanya? Saya di sini, Pak. Dengan bangga saya sebut saya seorang profesional dalam pengertian tidak punya pekerjaan lain. Seluruh hidup saya dedikasikan bagaimana menghasilkan dari pilihan saya gitu. Menghidupkan keluarga, seluruh staf saya. Dan saya berpikir besar untuk negeri ini. Bagikan. Nah, itu kerinduan saya. Butuh ruang berbagi kepada banyak orang di level anak muda apalagi ya, itu harapan saya, mimpi besar saya. Ya. Tapi kalau untuk karakter anak nih, Pak. Karakter ini. Kan anak-anak masuk ke SMK ini kan pasti di kompetensi prakteknya yang harus diutamakan, Pak. Ya kan, di kompetensi praktek. Ya. Kan dari setiap satu kelas 1, kelas 2 itu kan ada perubahan dengan pola perkembangan teknologi sekarang yang ada. Terutama sudah dipengaruhi dengan pola hidup dia di luar, ya Pak ya. Sudah tidak banyak mempengaruhi ke dalam dunia pendidikannya dia masuk ke kejuruan pertanian. Ini kan harus membutuhkan anak yang tangguh, Pak. Iya, ya, tangguh dalam pengertian tanpa menyerah. Hal-hal kayak ginilah yang harus di-push, ya Pak ya. Bagaimana seorang guru cara memberikan motivasi, Pak. Karena kan Bapak kan sudah memahami kalau ada anak magang di sini, ya Pak ya. Nah, yang diutamakan mungkin masalah disiplin, tangguh, dan jangan putus asa. Gitu. Ya, saya setuju Pak Sehu. Anda sebut tadi memiliki ketangguhan dalam dirinya. Saya seringkali menyebut dengan pengertian sama. Dia memiliki semangat petarung. Semangat petarung ya Pak ya. Saya ubah kalimat sedikit. Semangat petarung ini harus dimiliki oleh seorang pelaku usaha, komoditas apapun yang dia pilih. Kalau tidak dia miliki di awalnya dua hal ini, Pak, nyali dan keyakinan, mending nggak usah jadi pelaku usaha. Oke. Dua hal ini sangat berperan harus ada dalam diri seorang pelaku usaha di bidang apapun. Nyali dan keyakinan. Orang banyak nyali, besarnya. Masuk di dalamnya, berani Pak ya.
Iya, itu berani. Nyali itu keberanian itu adalah nyali. Ya, kata lainnya, nyali dia harus tahu risiko karena seorang pelaku soal itu dihadapkan pada ketidakpastian. Penuh risiko iya. Penuh persaingan ketat betul. Segala intrik-intrik sehat tidak sehat dia harus hadapi. Dan sekaligus penuh sensasinya. Nah, sensasi itu seperti apa? Anda bayangkan saja seorang Valentino Rossi mampu melesat di tikungan terakhir, tiba di garis depan lebih dulu. Seorang Muhammad Ali mengkanvaskan lawannya. Lawannya dihitung oleh wasit tidak bangun lagi. Nah, Anda bayangkan sensasinya, euforia diri, berbaur rasa bangga, bahagia, suka, puas dan seterusnya. Satu potong kata itu sensasinya di situ. Ini gua seperti itulah. Rossi, Messi, Ronaldo dikerubuti teman-teman satu timnya, berpelukan mereka, bahagia sekali sampai ada mungkin berlari mengitari lapangan sambil memberikan ciuman pada penggemar mereka. Itu sensasinya, Pak. Kalau sensasi itu tidak dia dapatkan, dia kering itu. Kalau kalau berapi-api. Tapi itu yang saya rasakan, ruhnya seorang pelaku usaha itu harus dia miliki. Nah, itu nyali. Lalu keyakinan, nah ini berperan, sangat berperan. Orang sehebat apapun ikhtiarnya, kalau tidak didukung oleh doa, nggak berdoa pun Tuhan kasih. Besarnya cinta Allah, sayangnya Tuhan kepada kita. Apalagi kalau kita minta gitu. Jadi saya tidak hebat, Pak Hambali. Saya cuma dapat kemudahan dari Allah. Diletakkan pada tempat yang lebih tinggi. Saya selalu berserah, biarkan saja yang maha tinggi itu. Jadi menentukan apa kita hanya merencanakan aja. Yes. Cuma kita hanya memediasi, komunikasi dengan Tuhan, ya Pak ya. Betul. Nyali dan keyakinan. Kalau kita ngopi sambil ngopi dulu Pak nih Pak. Iya, tadi terlalu berapi-api, maaf. Saya tuh sangat merindukan itu Pak pada anak muda.